Yang terhormat, Direktur Perlindungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Ibu Irini Dewiwanti SS, MSP. Yang kami hormati, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Iwan Henry Wardana, SE, MSc. Yang kami hormati, Profesor Dr. Bahrullah Akbar, MBA, selaku anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Yang kami hormati, Ketua AMI DKI Jakarta, Paramita Jaya, Bapak Yiyo T. Herlambang. Yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala Museum di seluruh DKI Jakarta. Serta Bapak Ibu para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Kami ucapkan selamat datang di acara pembukaan pameran jejak memori Gubernur Jenderal Hindia Belanda abad ke-20. Perkenalkan, saya Ratanya Alisa yang akan memandu acara pada kali ini. Hadirin yang berbahagia, pada pameran kali ini kita akan menjelajahi kembali sejarah mengenai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Hindia Belanda pada tahun 1900 memasuki masa politik etis atau yang disebut dengan politik balas budi kerajaan Belanda. Pada masa itu, para pemimpin Hindia Belanda yaitu Gubernur Jenderal melakukan berbagai kebijakan termasuk dalam pendidikan dan juga pembangunan. Pada kurun waktu 1900 hingga 1920 telah terjadi perubahan besar di masyarakat Hindia Belanda seperti tumbuh pesatnya dunia percetakan dan terbitnya surat kabar modern. Kondisi tersebut juga bersamaan dengan tumbuhnya organisasi pergerakan di tengah-tengah komunitas masyarakat. Beberapa yang cukup dominan pada awal abad 20 adalah Budi Utomo dan juga Sarekat Islam. Kemudian juga muncul Muhammadiyah dan juga organisasi Islam yang tumbuh di Pulau Jawa. Hadirin, pada pameran kali ini kita juga akan melihat kembali bagaimana perjalanan para Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Namun sebelum kita memulai acara pada kali ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik hadirin, untuk dapat meminta kelancaran acara pada hari ini agar berjalan dengan kondusif hingga akhir, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa pada kali ini akan dipimpin oleh Bapak Nur Hilaluddin. Kepada Bapak Nur Hilaluddin kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita berdoa. Bagi yang beragama muslim, aminkan doa saya. Dan bagi yang beragama non-muslim, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fi rizki wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah kami untuk selalu bersyukur atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Sehingga pada hari ini kami dapat melaksanakan acara pameran Gubernur Jenderal. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, ridhoilah pameran ini, berkahilah kami semua, sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik, serta bermanfaat bagi masyarakat. Ya Allah, ya Hakim, Zat yang Maha Bijaksana, perjuangan bangsa kami belum selesai, perjalanan sejarah kami masih jauh. Oleh sebab itu ya Allah, hindarilah kami dari fitnah dan mara bahaya, jauhkan dari perpecahan, keterbelakangan dan kebodohan, serta menetapkan tekad kami untuk membangun negara dan bangsa kami. Jadikanlah bangsa kami bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, makmur dalam keadilan, dan adil dalam kemakmuran. Ya Allah, ya Ghafur, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa kami dan dosa pemimpin kami, bapak ibu kami dan para pahlawan kami, serta guru-guru kami yang telah mengukir kehidupan kami, sehingga kami dapat berkiprah dan ikut serta mencerdaskan bangsa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Pengampun lagi Maha Mengetahui, kabulkanlah doa hamba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Nur Hilaluddin atas doa yang dipanjatkan. Beralih ke acara selanjutnya, hadirin, marilah kita dengarkan dengan saksama laporan dari Kepala Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta. Kepada Ibu Esti Utami, kami persilahkan. Yang terhormat Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Iwan Henry Wardana, SEMSI, yang terhormat Profesor Dr. Bahrullah Akbar MBA, yang saya hormati Ketua AMI DKI Jakarta Paramita Jaya, Bapak Iyo T. Herlambang, yang saya hormati Dr. Bondan Kanumoyoso sebagai kurator beserta tim, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Museum di DKI Jakarta, serta Bapak Ibu para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari bersama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul secara daring menghadiri pembukaan pameran jejak memori Gubernur Jenderal Hindia Belanda abad 20 yang diselenggarakan oleh Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta pada pagi hari ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya masing-masing. Bapak Kepala Dinas serta Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perkenankan saya melaporkan beberapa hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pameran pada hari ini. Pameran Jejak Memori Gubernur Jenderal Hindia Belanda abad 20 merupakan pameran temporer kedua dari rangkaian 3 pameran yang dibiayai melalui dana alokasi khusus, non-fisik, bantuan operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya dari Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun anggaran 2021 dan diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Museum Indonesia yang jatuh tepat pada tanggal 12 Oktober setiap tahunnya. Pameran Jejak Memori Gubernur Jenderal Hindia Belanda Abad 20 mengulas sistem pemerintahan yang diterapkan mulai dari Gubernur Jenderal Van Hoots sampai dengan Gubernur Jenderal yang terakhir, yaitu Tjarda van Starkenborgh Stachouwer. Pada awal abad 20, di mana politik etis atau politik balas budi dimulai, para gubernur jenderal yang menjabat mulai melakukan kebijakan-kebijakan, terutama terkait pendidikan dan pembangunan. Politik etis dilakukan agar masyarakat menaruh kepercayaan kepada pemerintah bahwa kebijakan yang dilakukan memiliki timbal balik kebaikan kepada masyarakat. Dari masa politik etis tersebut, muncullah berbagai organisasi di berbagai wilayah yang dipelopori oleh kaum muda. Narasi pameran ini tidak hanya membahas mengenai biografi, namun juga sisi baik buruknya masa pemerintahan terkait kepemimpinannya saat menjadi Gubernur Jenderal masa Hindia Belanda. Pameran Jejak Memori Gubernur Jenderal Hindia Belanda Abad 20 akan berlangsung mulai hari ini, tanggal 3 November sampai dengan tanggal 14 November 2021 di Museum Sejarah Jakarta. Update terkait pameran ini akan diunggah melalui media sosial Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atas dukungan pembiayaan pameran, kepada Dr. Bondan Kanumoyoso selaku kurator pameran beserta tim, kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dalam proses persiapan hingga pameran berakhir, kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi hadir pada pembukaan hari ini, serta kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung hingga pameran ini dapat terselenggara dengan baik. Saya berharap pameran ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua dan dapat meningkatkan pemahaman kita terhadap sejarah masa lalu. Selanjutnya saya mohon kepada Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta berkenan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi pameran Jejak Memori Gubernur Jenderal Hindia Belanda Abad 20. Akhirnya saya ucapkan selamat Hari Museum Indonesia. Salam museum, museum di hatiku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Esti Utami atas laporan dan juga sambutan yang diberikan. Setelah ini hadirin, marilah kita dengarkan dengan seksama sambutan dari Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta yang sekaligus akan membuka secara langsung acara pada hari ini. Kepada Bapak Iwan Henry Wardana, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat, jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Yang terhormat, Kepala Kantor BPK Kanwil DKI Jakarta. Yang terhormat, Kepala Unit Pengelola Museum Kesejarahan Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat para masyarakat, kurator museum, pemerhati seni budaya yang hadir di kesempatan yang baik hari ini. Pertama-tama tentu saja saya sampaikan ucapan salam budaya kepada Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas hidayah dan inayahnya kepada kita semua, kita masih diberikan nikmat kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari walaupun di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 yang masih melanda ibu kota negeri tercinta ini. Bapak Ibu sekalian, tentu saja ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan,
yang telah memberikan kontribusi besar, memberikan aktivitas yang sangat baik kepada kami Dinas Kebudayaan melalui unit pengelola Museum Kesejarahan DKI Jakarta. Apa yang dikerjakan pada kali ini, bagaimana kita melaksanakan sebuah pameran, tentu diapresiasi oleh masyarakat banyak. Terlebih, kegiatannya adalah kaitan dengan jejak memori para Gubernur Jenderal Hindia Belanda di masa abad ke-20. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, rentang waktu yang diangkat pada pameran ini adalah di awal abad ke-20, di mana pada awal abad ke-20 merupakan masa dimulainya politik etis di Hindia Belanda. Mungkin untuk masyarakat awam belum banyak mengetahui apa yang dimaksud dengan politik etis. Politik etis secara singkat adalah politik yang bersifat timbal balik atau memberikan balas budi kepada masyarakat banyak yang ada pada masa itu, yaitu di mana pemerintah Belanda memiliki kewajiban untuk mensejahterakan penduduk Hindia Belanda karena telah memberikan kemakmuran bagi kerajaan dan masyarakat Belanda itu sendiri. Pada masa itu, khususnya sekitar pada tahun 1900 sampai dengan 1920, sejarah mencatat terjadinya perubahan besar di masyarakat Hindia Belanda. Disertai juga dengan mulai terbentuknya organisasi-organisasi pergerakan di tengah komunitas masyarakat. Kondisi ini sangat menarik untuk dibahas dan kita ketahui bersama karena ini merupakan bagian awal dari sejarah perkembangan bangsa Indonesia khususnya di Batavia atau Jakarta pada masa sekarang. Kondisi pemerintahan pada masa itu sedikit banyak mulai berubah dan tentu tidak terlepas dari sosok-sosok pemerintahnya, tokoh-tokohnya itu sendiri. Seperti kita pasti sudah sering mendengar siapa saja tokoh-tokoh Belanda yang terkenal pada masa itu, kemudian menjadi bahagian sejarah dalam perkembangan bangsa Indonesia, seperti Jan Pieterszoon Koen, kemudian juga Gustav Willem Baron van Imhoff, Rainer de Klerk, atau Van der Parra. Tapi ada juga gubernur-gubernur yang belum banyak dibicarakan. Sosok-sosok atau penokohan tersebut itulah yang akan kita sajikan pada pameran kali ini, terutama mengenai kebijakannya terkait penerapan politik etis di Hindia Belanda. Misalnya, ada namanya Gubernur Jenderal Van Huys yang melahirkan banyak kebijakan di bidang pendidikan. Kebijakan ini menginginkan ada pendidikan yang lebih baik dan lebih praktis, terutama untuk masyarakat di negara kita, yaitu pada masa itu di wilayah Jawa. Hadirin sekalian, informasi-informasi sejarah yang disajikan dalam pameran ini sejatinya akan menjadi pengingat memori buat kita semua, betapa kondisi di masa lampau menjadikan pemahaman kita betapa sulitnya kondisi pada masa itu. Tapi juga menjadikan bahan renungan bahwa perjuangan mereka tidak bisa dianggap enteng dalam pergerakan pembangunan kemerdekaan Indonesia yang dilakukan oleh sosok-sosok pejuang Indonesia, bagaimana mempertahankan kemerdekaan, dan sekarang tugas kita bagaimana mengisi kemerdekaan itu. Mudah-mudahan apa yang disajikan dalam pameran Jejak Memori Para Gubernur Jenderal Hindia Belanda di abad ke-20 ini menjadi pembelajaran dan penambah wawasan pengetahuan buat kita semua. Sekali lagi, saya sampaikan banyak terima kasih dan apresiasi kepada Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang telah melakukan kegiatan ini dengan baik bekerja sama kepada kami, Dinas Kebudayaan melalui Unit Pengelola Museum Kesejarahan, serta semua pihak yang telah berperan serta aktif menjalankan kegiatan ini sampai dengan sempurna. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kami sampaikan bahwa kegiatan pameran pada kali ini dinyatakan untuk dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita diberikan kesehatan dan kekuatan, khususnya dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih berlangsung. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk turut berpartisipasi dalam pembukaan pameran bertajuk Jejak Memori Para Gubernur Jenderal Hindia Belanda abad ke-20. Makan ikan di Gang Keramat, sedih hati pergi sendirian. Saya ucapkan salam hormat untuk para hadirin sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apresiasi yang besar kami berikan kepada penyelenggaraan acara ini. Di masa pandemi ini ternyata pelayanan publik, terutama museum, masih dapat menjalankan tugasnya untuk mengedukasi masyarakat. Keterbatasan dan tantangan saat ini tentu jangan dijadikan alasan untuk menghambat produktivitas kerja kita. Pameran ini mengangkat topik mengenai Gubernur Jenderal Hindia Belanda, topik yang sangat menarik. Terlebih lagi, subjek yang diangkat adalah tokoh-tokoh yang jarang terdengar sepak terjangnya. Tidak dipungkiri, sejarah kota ini tidak terlepas dari sosok-sosok tersebut. Tapi tidak semua kisah sejarah itu harus dipandang melalui sudut negatif. Pasti banyak hal yang dapat kita pelajari. Kita telaah, bahkan kita terapkan di masa kini, dengan harapan pameran ini dapat membuka wawasan kita tentang sejarah masa lalu. Sedikit mengutip amanat Presiden Republik Indonesia yang pertama Bung Karno pada tanggal 22 Juni 1962. Satu ketekadan, bangunlah kota Jakarta sehebat-hebatnya di segala lapangan. Jangan nanti ada lagi gang-gang yang becek. Jangan lagi ada gubuk-gubuk yang dimakan api seperti di Karanganyar tempo hari. Berilah Jakarta satu tempat yang hebat di dalam kalbu rakyat Indonesia itu sendiri. Sebab Jakarta adalah milik daripada seluruh bangsa Indonesia. Bapak, Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya juga ingin mengingatkan kita semua betapa pentingnya untuk tetap mengingat sejarah bangsa. Melalui sejarah kita dapat mengambil pelajaran dan nilai-nilai sehingga dapat mendewasakan kita semua. Baik itu diri saya sendiri, Jakarta dalam kota artian kota Indonesia untuk lebih luas lagi. Tentu saya berharap acara seperti ini dapat dilanjutkan, terutama mengenai jejak memori para gubernur setelah kemerdekaan. Akhir kata, kembali saya ucapkan selamat kepada unit pengelola Museum Kesejahteraan Jakarta dan semua pihak yang terlibat atas terselenggaranya pameran ini. Semoga pameran ini bermanfaat bagi kita semua. Lari pagi di Salemba Raya, melipir sebentar ke Cikini. Cukup sekian dari saya. Mari kita nikmati acara ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Baik, terima kasih kepada Bapak Iwan Henry Wardana atas sambutan yang diberikan dan juga secara resmi hadirin membuka acara Pameran Jejak Memori Gubernur Jenderal Hindia Belanda abad 20 pada hari ini. Baik hadirin, setelah ini kita akan menyaksikan bersama persembahan dari tarian tradisional Tari Nandak Dara Betawi yang akan dibawakan oleh Sanggar Padma Dwipa. Selamat menyaksikan.
Baik hadirin, itulah tadi penampilan dari tari Nandak Dara Betawi yang dipersembahkan oleh Sanggar Fatma Dwipa. Setelah ini hadirin, kita akan menyaksikan secara bersama pameran virtual yang juga akan disajikan dengan narasi informasi mengenai pameran yang ditampilkan. Selamat menyaksikan. There's a lot of time to feel the air that you breathe, the silence and the peace of world. There's a lot of time, let's just circumnavigate the globe. Open up your eyes, see the birds and the trees, hear the mother nature talks. There's a lot of time, let's just circumnavigate the globe. Not too late, not too late. I do believe in the love of my life. I wanna pour it to the world that I stand, and I wanna live with the silence of life. Living in peace is more than just what I want for now. For now, ooh, for now, oh, for now. I do believe in the love of my life. Oh, I wanna pour it to the world that I stand, and I wanna live with the silence of life. Living in peace is more than just Baik hadirin, itulah tadi pameran virtual
dengan narasi dari masing-masing pameran yang ditampilkan. Setelah ini hadirin kita akan menyaksikan bersama, yaitu adalah sesi kuratorial yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan atau dibawakan oleh Bapak Bondan Kanumoyoso. Baik, selamat menyaksikan. Ya, nama saya Bondan Kanumoyoso. Saya adalah dosen dan peneliti di program studi sejarah Universitas Indonesia. Ya, jadi memang kota Jakarta ini adalah kota yang dulu menjadi pusat dari kegiatan administrasi atau pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Jadi kota Jakarta ini dulu bernama Batavia. Dan ketika itu Batavia adalah pusat pemerintahan dari Hindia Belanda yang juga notabene adalah pusat daripada kegiatan yang dipimpin, pemerintahan yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal. Jadi karena itu menjadi penting untuk membahas tentang Gubernur Jenderal yang pernah memerintah Hindia Belanda. Karena secara tidak langsung mereka juga pernah menjadi tokoh-tokoh atau pemimpin kota Batavia, nama kota Jakarta di masa kolonial. Ya, saya kira ini tema yang mungkin tidak banyak diketahui masyarakat karena sejarah kita, sejarah Indonesia lebih banyak berbicara tentang sejarah perjuangan kemerdekaan ya, terutama di abad 20 itu diawali oleh masa pergerakan nasional, kemudian periode pendudukan Jepang, revolusi kemerdekaan, dan masa kemerdekaan. Jadi kalau kita merunut kepada sejarah Indonesia atau sejarah nasional, maka akan terlihat bahwa kota Jakarta ini mungkin tidak akan terlalu terlihat sebagai sebuah kota yang memiliki sejarah yang tersendiri. Nah, karena itulah kemudian pilihan untuk membahas para gubernur jenderal itu akan menampilkan ya bagaimana sebetulnya perkembangan kota Jakarta di masa masih di bawah pemerintahan kolonial, yaitu ketika bernama Batavia. Ya, di antara para gubernur jenderal Hindia Belanda ini tentu saja mereka adalah ketika itu tokoh-tokoh birokrat kolonial ya, yang memang ditugaskan oleh pemerintah Belanda untuk memimpin koloni Hindia Belanda. Dan banyak di antara mereka memang para administrator yang hebat ya. Dan beberapa di antaranya adalah seorang jenderal atau berlatar belakang militer, misalnya Gubernur Jenderal Van Heerts yang juga adalah seorang pahlawan dalam Perang Aceh, ya, pahlawan bagi negara kolonial Hindia Belanda. Dan gubernur-gubernur jenderal yang lain yang juga memiliki karakter tersendiri, ya, yang kemudian berdampak terhadap jalannya pemerintahan di Hindia Belanda. Karena periode abad 20, yaitu antara tahun 1901 sampai 1942, ini adalah era ketika Indonesia mengalami masa pergerakan nasional. Jadi banyak kebijakan dari para gubernur Hindia Belanda ini yang berdampak kepada dunia pergerakan nasional, dan ini tentu saja kemudian memberikan warna ya, bagaimana kebijakan-kebijakan itu ikut mempengaruhi dunia pergerakan nasional Indonesia yang ketika itu digerakkan oleh para tokoh-tokoh pergerakan nasional yang banyak berkiprah juga di kota Batavia atau Jakarta. Ya, saya kira sumber-sumber tentang para gubernur jenderal ini sangat langka ya, karena memang di dalam buku sejarah kita mereka tidak banyak dikisahkan secara khusus, hanya disinggung di sana-sini, sehingga untuk mencari sumber itu diperlukan riset khusus terhadap sumber-sumber Belanda, surat kabar maupun buku-buku dan majalah, dan ini tentu saja memerlukan waktu ya, karena semua ditulis dalam bahasa Belanda, sehingga tim peneliti itu harus betul-betul secara hati-hati menseleksi berbagai macam sumber yang ditemukan dan kemudian harus menerjemahkan sumber-sumber itu untuk bisa kemudian dituangkan di dalam storyline dan disajikan dalam bentuk pameran. Ya, sebetulnya kisah-kisah yang disampaikan yang terkait dengan para gubernur jenderal ini tidak banyak diungkap di dalam sumber-sumber yang lain atau di dalam buku-buku sejarah ataupun di dalam berbagai narasi tentang sejarah Indonesia yang ada selama ini. Karena tentu saja kita tidak terlalu berkepentingan sebelumnya ya terhadap perjalanan karir atau riwayat dari para gubernur jenderal ini. Nah, tetapi dalam kesempatan khusus ini, ya saya kira Museum Sejarah Jakarta perlu mengangkat mereka
dalam artian untuk memberikan latar belakang dan benang merah yang menunjukkan kesinambungan kota Batavia dengan kota Jakarta. Jadi ini saya kira memang tidak terhindarkan untuk bisa memahami kondisi kota Jakarta yang sekarang. Itu harus bicara juga tentang periode kolonial di masa Hindia Belanda yang ketika itu tokoh-tokoh utama di kota Batavia adalah para gubernur jenderal. Ya, tentu saja dengan memahami tentang sejarah kota Batavia awal abad 20, yang ketika itu tokoh utamanya adalah para gubernur jenderal, itu masyarakat akan bisa mengenal kota Jakarta dengan lebih mendalam lagi. Ya, mungkin selama ini mereka mengetahui beberapa daerah di Jakarta itu adalah wilayah-wilayah yang ditinggalkan oleh pemerintahan kolonial, ya. Tetapi dengan adanya pameran ini, mereka akan mengetahui konteks ya, kenapa dahulu kota Jakarta atau Batavia itu misalnya ruang kotanya itu didominasi oleh orang-orang Eropa, dan kenapa daerah-daerah yang kemudian menjadi pusat aktivitas atau tempat tinggal orang Eropa itu menempati tempat-tempat yang strategis ya. Meskipun sekarang mereka sudah tidak ada lagi, tapi daerah-daerah itu masih mencirikan atau berkarakteristik seperti wilayah tempat tinggal orang-orang Eropa di masa kolonial. Ya, selamat untuk pembukaan pameran tentang para gubernur jenderal Hindia Belanda. Pameran ini menarik dan sangat penting buat masyarakat untuk bisa memahami perkembangan kota Jakarta yang dahulu bernama Batavia, dan kemudian bisa melihat kesinambungan dari pertumbuhan kota ini dari sebuah kota kolonial menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Baik hadirin, setelah tadi kita menyaksikan bagaimana sesi kuratorial dari Bapak Bondan Kanumoyoso mengenai pameran jejak memori Gubernur Hindia Belanda abad ke-20. Baik hadirin, setelah ini kita akan menyaksikan bersama penampilan band dari Marco Marche. Selamat menyaksikan. Damaiku jika kau ada, terpana bosan pada suatu masa, dan berdiri dalam racikan mimpi. Biarkan hasrat kekal kita berdua. Bagaikan senja dan mentari berdua, lukiskan pelangi. Inilah yang kita rangkaikan, langkahkan jiwa yang berseri, awalkan dunia baru dengan berani, mengetuk pintu kokoh dari hati. Bagaikan senja dan mentari berdua, lukiskan pelangi. Ku alirkan dalam mimpi-mimpi, bangkitkan nyata dunia menepi.
Sampai pada puncak purnama, di sanalah kita berbagi cinta. Angin dingin akan hempaskan panah, dalam cinta kita akan selalu bersama. Bagaikan senja dan mentari, berdua lukiskan pelangi. Ku alirkan dalam mimpi-mimpi, bangkitkan terdiam menepi. Baik, hadirin, penampilan dari band Marco Marche tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini. Dengan demikian, rangkaian acara pembukaan pameran Jejak Memori Gubernur Jenderal Hindia Belanda abad ke-20 telah selesai. Saya Tanya Alisa pamit undur diri. Atas nama penyelenggara, kami mohon maaf apabila ada tutur kata dari kami yang kurang berkenan. Sampai bertemu di acara selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Marilah datang ke pameran kami dalam tajuk Jejak Memori. Semoga dapat menginspirasi dan juga mengilhami, terekam